wabarakatuh. Selamat siang. Senang sekali saya Dr. Alvina Lesana bisa memandu jalannya Lab IG Rumah Sakit Pelita Insani pada hari ini. Acara hari ini terselenggara dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 Oktober nanti. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Dr. Imade Dwi Jayantara, spesialis saraf. Beliau adalah dokter spesialis saraf lulusan Universitas Udayana tahun 2011. Mungkin semua sudah sangat familiar nih sama dokter. Baik, Dr. Alvina ya. Saya sedikit memberikan pengetahuan sedikit ya tentang stroke. Karena apa? Pada kenyataannya di sini bahwa hampir 80% kita di sini itu telat untuk dibawa ke rumah sakit. Sehingga pasien-pasien yang terkena stroke itu menjadi penanganannya tidak komprehensif. Nah, untuk itu saya sedikit mengasihkan pengetahuan bagaimana sih stroke itu sebenarnya. Nah, stroke itu adalah penyakit pembuluh darah otak. Suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang sangat cepat, ya, dengan disertai dengan adanya defisit neurologis vokal atau global yang dapat memperberat dalam waktu 24 jam atau lebih, atau dapat menyebabkan terjadinya suatu kematian tanpa adanya penyebab yang lain selain dari kelainan vaskular atau pembuluh darah otak. Stroke itu terjadi apabila terjadi pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah pembuluh darah. Dengan begitu akibatnya sebagian otak itu tidak mendapatkan suatu oksigen ya di otaknya, sehingga akan mengalami kematian sel saraf dan jaringan ya. Nah, stroke ini merupakan penyakit yang penyebab kematian nomor 2 ya di dunia, dan nomor 1 menyebabkan orang menjadi cacat. Ya, kalau orang stroke, orang akan bisa menjadi cacat permanen. Nah, dari data dan fakta stroke itu 1 dari 6 orang di dunia akan bisa menyebabkan orang stroke ya. Kalau di Indonesia 1 dari 6 orang ya. Kalau di dunia saya perbaiki 1 dari 4 orang ya. Sehingga stroke ini benar-benar memerlukan biaya perawatan yang tinggi. Nah, menurut jenis stroke itu dapat dibagi menjadi 2 ya. Namanya pertama itu stroke iskemik, atau sering kita tahu namanya stroke sumbatan. Stroke sumbatan ini ada 2, yaitu stroke emboli dan stroke trombolitik. Artinya stroke emboli itu adalah bekuan darah atau plak yang berasal dari pembuluh darah besar yang masuk ke dalam pembuluh darah di otak. Sedangkan trombolitik itu bekuan atau plak itu memang ada di pembuluh darah otak itu sendiri. Sedangkan stroke hemoragik atau sering kita kenal dengan stroke berdarahan atau pecahnya pembuluh darah itu ada yaitu yang disebut dengan intracerebral, artinya pecah pembuluh darah itu di dalam otak itu sendiri, pembuluh darah otak itu sendiri. Sedangkan subarachnoid pembuluh darah tepinya antara pembuluh darah di pinggir daripada otak itu sendiri. Nah, gejala stroke itu gampang sebenarnya ya. Kita harus menghafalin itu namanya poinnya, segera ke rumah sakit. Artinya senyum, lihat senyumnya. Pasiennya disuruh senyum, miring nggak dia? Ya, mencong nggak wajahnya? Terus disuruh gerakan tangannya, dilihat gerakan tangannya gimana dia? Seimbang nggak? Apakah ada kelumpuhan nggak pada gerakannya? Pada tangannya. Ra-nya apa? Suaranya didengerin. Apakah suaranya pelo enggak? Cadel enggak ya? Nah, itu. Baru segera. Ke-nya itu kebas dia. Gejala lainnya ada gebas, baal itu pada tubuh-tubuhnya. R-nya apa? Maaf, R-nya rabun ya. Gangguan penglihatan. Segera rumah sakit ya. R-nya rabun dan gangguan penglihatan. S-nya ada sempoyongan atau paling sering disebut sakit kepala ya. Nah, itu adalah gejala-gejala stroke yang paling mudah kita kenali. Ya, kalau
stroke sumbatan gejalanya apa? Ya sama, segera, tetapi tingkat kesadarannya itu baik. Ya biasanya kalau sumbatan itu sering terjadi pada saat baru bangun tidur atau pada saat istirahat. Tidak terjadi ada riwayat hipertensi. Kalau gejala stroke perdarahan sama, harus ada segera ke rumah sakit. Tetapi pada stroke perdarahan ada riwayat hipertensi. Pasiennya kalau kena serangan tidak sadarkan diri, habis itu pasiennya bisa sakit kepala yang sangat berat, disertai muntah, pusing. Nah, pada stroke itu, karena tingkat pemahaman masyarakat tentang stroke kita di sini adalah kurang, maka sering pasien-pasien itu telat ya datangnya ke rumah sakit. Makanya kita di sini kan sudah ada respek dari Rumah Sakit Pelita Insani untuk memberikan pemahaman sedikit ya tentang stroke supaya kedepannya pasien-pasien stroke kita tidak telat datang ke rumah sakit. Kalau pasien stroke itu tidak boleh dia telat datang ke rumah sakit kurang dari 6 jam. Paling bagus itu datang kurang dari 3 jam. Semakin cepat pasien stroke datang ke rumah sakit, semakin bagus outcome atau hasil dari perawatannya. Kalau pasien stroke sudah datang lewat dari 6 jam, artinya hasil perawatannya tidak akan menjadi maksimal sehingga timbul kecacatan yang permanen. Nah, masyarakat di sini kan masyarakat kita kurang pemahamnya. Kadang-kadang kalau ada pasien kena stroke pasti dulu dipijat, ditunggu dulu keluarga untuk berdiskusi. Sampai 1 minggu. Ya, sampai nanti datang ke kita baru minta gimana caranya supaya kelumpuhannya tidak jadi kecatatannya tidak jadi permanen ya. Menarik sekali tadi dok, kata Tian, masih adanya kebiasaan masyarakat kalau pasien-pasien stroke itu dipijat dulu baru dibawa ke rumah sakit. Itu bagaimana dok? Hubungannya nanti dengan penyakitnya sendiri, apakah ada pengaruh pemijatan itu dengan memperberat penyakit stroke-nya itu nanti atau bagaimana? Ya, kan karena di budaya kita sendiri bahwa dengan dipijat pasien itu bisa katanya bisa langsung baik. Sebenarnya menurut medik kalau orang kena stroke itu harus cepat dibawa ke rumah sakit, tidak boleh dipijat. Tidak boleh kan seperti kata saya tadi, tidak boleh pasien itu telat dari lebih dari 3 jam. Yang paling bagus kalau di kota-kota besar pasien stroke itu kalau sampai datang kurang dari 3 jam sehingga bisa dilakukan suatu tindakan yang namanya tindakan trombolitik. Langsung dikasih obat di rumah sakit. Langsung dikasih anti bekuan darah. Ya, kalau itu stroke sumbatan. Sehingga hasilnya akan bagus, tidak terjadi kematian sel saraf otak. Karena ini jeleknya saraf otak kita, kalau sudah mati dia tidak bisa hidup, seumur hidup dia akan tetap mati. Sehingga saraf otak sampai ke bawah, ke ujung kaki, ke ujung tangan akan ikut mengalami kematian. Sehingga pasien merasakan lumpuh menjadi seumur hidup atau menetap. Ya, gitu. Sebenarnya ada faktor-faktor resiko yang mempengaruhi nggak dok untuk terjadinya penyakit stroke ini sendiri? Oh iya. Faktor risiko stroke itu sebenarnya ada 2 ya. Kita bagi dulu menjadi pembagian besar. Faktor risiko yang tidak bisa dirubah sama faktor risiko yang bisa dirubah ya. Faktor risiko yang tidak bisa dirubah seperti apa ya? Umur. Semakin tua orang itu akan kecenderungan bisa kena stroke ya. Jenis kelamin masa bisa dirubah? Nggak bisa ya. Laki-laki kecenderungannya lebih besar kena stroke dibanding perempuan. Ras tertentu, misalnya orang Banjar mungkin bisa lebih cepat kena stroke dibandingkan orang Jogja. Karena orang Banjar kan suka makanannya bersantan, manis-manis ya. Ya, asin-asin. Orang Jogja atau orang Jawa Barat sukanya makan genetik. Kalau genetik di sini bukan stroke-nya diturunin, bukan genetik, riwayat keluarga. Orang yang mempunyai riwayat keluarga ada stroke atau bapak ibunya pernah stroke,
kecenderungan anak-anaknya bisa kena stroke. Apalagi ada faktor genetik itu karena apa namanya? Karena ada penyakit keturunan seperti kelainan darah ya. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan faktor risiko yang bisa dirubah. Nah, faktor risiko yang bisa dirubah kan sudah jelas ya. Contohnya apa? Hipertensi. Hipertensi kan bisa diobatin ya, sehingga tensinya menjadi terkontrol. DM apa namanya di sini, kencing manis ya. Kencing manis adalah faktor risiko terjadinya stroke. Itu bisa kita kendalikan dengan berobat. Obesitas kegemukan ya. Kolesterolnya tinggi bisa. Terus ada penyakit jantung, misalnya atrial fibrilasi (AF) ya. Kalau Dr. Alvina jaga itu ada pasien AF dengan stroke, misalnya stroke emboli, ini kan bisa juga ditanggulangi dulu ya. Pasca stroke ya, seperti sickle cell anemia ya tadi, dengan genetika ya, genetika. Merokok, nah merokok salah satu faktor untuk terjadinya stroke. Stres juga pemicu orang menjadi stroke, stres mental dan fisik. Sakit nyeri kepala separuh atau migrain ya. Terus penyalahgunaan obat itu juga bisa menyebabkan orang menjadi stroke. Kurang aktivitas, kurang aktivitas ini bisa menyebabkan orang misalnya kurang aktivitas ya, kurang berolahraga lah, kurang ini ya, kurang mengkonsumsi alkohol. Orang menggunakan KB pun juga bisa kena stroke ya, kontrasepsi hormonal ya. Itu adalah salah satu faktor-faktor risiko orang menjadi stroke. Nah, stroke itu bisa dicegah bila kita mengendalikan faktor-faktor yang tadi saya kemukakan tadi itu ya, Dr. Alvina ya. Nah, itu faktor risiko namanya penyebab stroke ya. Berarti dapat dicegah dong ya. Mengendalikan faktor-faktor. 90% penyakit stroke itu dapat dicegah ya, supaya orang tidak menjadi stroke. Ya caranya tadi mencegah faktor risiko yang saya kemukakan tadi, yang hampir 10 poin itu ya tadi ya. Ya. Ada pertanyaan dari Imas Saroni, bagaimana cara membedakan lumpuh pada wajah, apakah suatu stroke atau bukan? Oh ya, ini sering salah ya Dr. Alvina ya, kadang-kadang ya. Kalau saya perawatan kadang-kadang pasien dibilang stroke, atau kalau ada orang lumpuh wajah di masyarakat langsung divonis oh itu stroke ya, itu stroke. Nah setelah kita periksa nyatanya pasien ini bukan stroke ya. Nah karena sama-sama lumpuh di wajah, yang satunya namanya kelumpuhan nervospasialis atau Bell palsy ya itu perifer, itu saraf tepi ya, itu memang terjadi penjepitan saraf. Nah yang satunya saraf sentral ya. Nah bedanya di mana? Dia sama-sama lumpuh kan gitu. Nah caranya seperti tadi, suruh dia gerakan alisnya, angkat alisnya Bu gitu. Setelah kita lihat, ini alisnya kanan dan kirinya dia bisa ngangkat. Nah berarti itu sentral ya. Nah yang satunya suruh ngangkat alis, Bu angkat alisnya, yang satu nggak bisa diangkat gitu ya. Berarti itu saraf perifer ya. Itu ya paling mudah dulu. Nah, itu ya. Nanti ada juga yang gejalanya sama, tetapi dia sumbatannya di nukleusnya. Ada bedanya biasanya. Di matanya kita lihat ya. Itu paling gampang itu ya. Ini ada lagi dari Tokon 2233, apakah orang kena stroke selalu lumpuh? Nah, gini ya. Akibat dari stroke itu sendiri apa aja, Dok? Ya, gini aja caranya. Orang stroke itu tidak selalu lumpuh, itu poinnya dulu ya. Nah, nanti salah persepsi karena kita banyak mendapatkan pasien di poli itu orang itu sebenarnya stroke di itu Dr. Alvina. Tetapi dia dikira bukan stroke. Nah, itu. Karena saya tanya, "Kenapa Bu enggak kemarin-kemarin datang ke dokter saraf gitu, berobat?" "Enggak, Dok, karena kami tidak ada kelumpuhan gitu." Wah, padahal ini stroke. Nah, stroke itu tidak selalu lumpuh. Dalam artian harus lumpuh tangan dan kakinya, enggak. Tergantung di mana dia kenanya, Dr. Alvina. Ya, otak itu kan ada fungsinya macam-macam ya. Ada fungsi melihat, ada fungsi penciuman, ada fungsi memori, ada fungsi tenaga kan, ada fungsi rasa ya.
rasa raba ya, suhu panas dingin yang gitu tuh loh. Nah pasien itu dia itu tiba-tiba buta itu, tidak melihat separuh ya. Nah dia datang ke dokter mata itu misalnya, karena matanya yang kena gitu. Terus di dokter mata sudah diobati, akhirnya dirujuk ke saraf. Saya bilang, oh ini stroke gitu. Atau dia tiba-tiba tidak bisa ngomong, tiba-tiba ngomong aja bingung, tapi tangan kakinya baik ya, nggak nyambung atau apa, tuh kenanya. Atau bicaranya tiba-tiba susah bicara ya mungkin kenanya diare broca ya, tetapi tangan kakinya masih bisa baik ya, seperti itu loh. Banyak kasus-kasus seperti itu ya, Dokter Alvina. Pokoknya gini, poinnya stroke itu gimana ya poinnya? Pokoknya suatu kejadian pada tubuh kita, sifatnya itu mendadak gitu ya. Tiba-tiba kita duduk kayak gini sama Dokter Alvina, tiba-tiba Dokter Alvina nggak bisa ngomong. Nah, itu stroke gitu. Atau tiba-tiba blank, mau nanya saya bingung, apa yang mau ditanya Dokter Mahdi sama sekali, blank. Saya stroke gitu. Ya, itu adalah sudah ada gejala stroke, karena definisi stroke harus 24 jam. Ya, kelumpuhan lebih dari 24 jam baru disebut stroke. Tapi kalau misalnya kena hari ini, didiemin belum 24 jam, baik normal sama sekali, apa istilahnya? Iya benar, itu namanya transient ischemic attack gitu ya. Tuh, ya. Ada pertanyaan dari Purwakora Harjo yang mengatakan tentang bila gejala kurang dari 24 jam, apakah perlu itu kita ke dokter? Nah yang tadi saya omongin, nah kan itu namanya transient ischemic attack tadi ya. Itu kan dulu itu masuk dalam kelompok stroke ya. Kalau sekarang TIA itu sudah dikeluarkannya masuk gejala, salah satu gejala orang akan menjadi stroke dia. Ya pasti harus dirasakan ke dokter. Kenapa? Orang ini mengalami sumbatan di kepala ya, tapi sifatnya sepintas. Nyumbat dia, belum sekian detik aliran darah bisa kembali, sehingga belum terjadi kematian dari sel otak dia. Sehingga orang itu akan pulih kembali 100%. Akan disebut transient ischemic attack. Nah itu harus diperiksakan ke dokter. Gunanya apa? Ya gunanya untuk mencari faktor risikonya, sehingga kita bisa menanggulangi atau mencegah orang ini untuk tidak menjadi stroke. Karena kan faktor risikonya sudah kita tanggulangi ya, sudah kita cegah, sudah kita modifikasi ya. Ya itu ya mungkin ya. Banyak sekali nih ilmu yang kita dapatkan hari ini, semoga bisa diterapkan dan bermanfaat. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya dan materinya, pengetahuan yang diberikan. Semoga kita bisa kembali berjumpa lagi dalam acara talk show lain waktunya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.